Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatahal abwabal jinan li'ibadihil muttaqin as-salihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama saita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah dan terus Allah berikan kepada kita. Di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini kita akan sama-sama merenungkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-214 dengan tema jangan mengira dengan mudah masuk surga sebelum melewati berbagai ujian. Dan ini adalah merupakan sunnatullah dari umat terdahulu hingga kita saat ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam goncangan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu teramat dekat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li-Ahkamil Qur'an, qauluhu ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah, bahwa Qatadah, As-Sudi dan mayoritas para mufassir berkata bahwa ayat ini diturunkan dalam perang Khandaq atau Al-Ahzab ketika kaum muslimin ditimpa berbagai keletihan, kesulitan panas dan dingin, penghidupan yang semakin sempit dan sulit, serta jenis-jenis berbagai cobaan lainnya. Namun beberapa mufassir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan dalam perang Uhud. Maknanya menurut Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir adalah bal zanantum ya ma'syaral mu'minina an tadkhulul jannata biduni ibtila'in wa imtihanin. Bahkan apakah kalian mengira, wahai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, kalian akan masuk surga tanpa cobaan dan ujian? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian. Imam Ibnu Katsir menjelaskan wahya al-amrad wal asqam wal alam wal masaibu wan nawaib. Cobaan-cobaan tersebut adalah berupa berbagai macam penyakit, musibah, dan goncangan-goncangan lainnya. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Mereka ditimba oleh malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jabir, Murrah Al-Hamdani, Hasan Al-Basri, Qatadah, Ad-Dhahak, Rabi bin Anas, As-Sudi, dan Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa makna dari kalimat al-ba'sa itu berarti adalah kefakiran, kemudian al-dharra itu adalah penyakit,
Wazulzilu berarti dibuat tergoncang jiwa mereka dengan goncangan yang keras dari musuh, dan mereka diuji dengan berbagai cobaan yang sangat berat. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih dari Khabbab bin Al-Arat, ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memohonkan pertolongan untuk kami, dan mengapa engkau tidak mendoakan kami?" Maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, di antara mereka ada yang digergaji pada tengah-tengah kepala mereka hingga terbelah sampai kaki mereka. Namun hal itu tidak memalingkan diri mereka dari agama mereka. Ada juga yang tubuhnya disisir dengan besi yang panas sehingga terpisah antara daging dengan tulangnya. Namun hal itu tidak menjadikannya berpaling dari agamanya." Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, Allah akan benar-benar menyempurnakan perkara agama ini, sehingga seseorang yang berkendaraan dari San'a menuju ke Hadramaut tidak akan merasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan hanya mengkhawatirkan serigala atas kambingnya. Tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa." Selanjutnya Allah SWT juga menjelaskan akan ayat ini dengan firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai ke-3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamannal kadhibin. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradi. Apakah manusia itu mereka mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman amanna, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah dengan ujian tersebut mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya ia mengetahui juga orang-orang yang dusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dunia menyaksikan apa yang terjadi atas kaum muslimin di Palestina. Sungguh kaum muslimin di Gaza telah membuktikan ayat yang mulia ini, bahwa mereka saat ini betul-betul ditimpa dengan berbagai ujian dan cobaan, dan insya Allah mereka telah lulus melewati ujian ayat yang mulia ini. Secara perasaan dan kemanusiaan mungkin kita tentu sangat sedih dan marah atas apa yang dilakukan oleh Zionis terhadap saudara kita. Namun hakikatnya mereka bergembira dalam menyempurnakan janji Allah dan ayat mulia ini. Bagi kita semua tentu kejadian ini menjadi pemilah al-fariq, ya, memperjelas batas keberpihakan. Ini adalah persoalan keimanan. Allah akan mengetahui keimanan semua kita, mana yang betul-betul beriman dan mana betul-betul yang berpihak kepada al-haq dan mana yang dusta, apapun alasannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan kalimat hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah itu. Imam Ibnu Katsir menerangkan, yastaftinuna ala a'daihim wa yad'u biqurbil faraji wal makhraj inda dhiqil hali wasyiddati. Artinya mereka memohon agar diberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka dan berdoa agar didekatkan dengan kemenangan serta dikeluarkan dari berbagai kesulitan dan kesusahan. Allah kemudian menjawab doa mereka, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan itu Allah itu teramat dekat. Ala fa'abshiru fa innahu hana wa awana. Ingatlah dan bergembiralah dengan kemenangan, sesungguhnya kemenangan itu telah amat dekat waktunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna yang kita bisa fahami dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-214, bahwa surga adalah kenikmatan yang sangat tinggi, puncak dari segala kenikmatan, yang
tidak bisa dengan mudah diraih tanpa sebuah ujian. Ini adalah sebuah sunatullah dan keniscayaan dari umat terdahulu hingga kita sekarang, bahwa rahasia kemudahan itu pun harus dilalui dengan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusran. Demikianlah seharusnya kaum muslimin memandang proses kehidupan ini, bahwa hidup dunia ini tidak lebih adalah sebagai ujian untuk menyaring dan menapis mana yang benar, mana yang dusta. Kiranya semoga kita diberikan Allah hidayah dan disertai Allah dalam menjalani ujian kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.